Sekitar 3 bulan yang lalu melalui video ini kita membahas mengenai saham Antam. Di mana waktu itu kita bahas nih, kenapa kok saham Antam nggak naik sendiri padahal saham emas yang lainnya itu pada rally. Nah, masuk tahun 2026 ini akhirnya harga saham Antam naik ya, dan kalau kita hitung dalam 1 bulan terakhir harga saham Antam telah naik sekitar 41%. Nah, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi akhirnya harga saham Antam naik? Yuk kita bahas. Nah, sebenarnya saham Antam sendiri sudah kita review juga melalui ebook watchlist yang bisa teman-teman download secara gratis ya. Jadi ada tulisannya, ada reviewnya, bahkan di situ ada perkiraan harga wajar saham Antam. Ebook tersebut bisa teman-teman download secara gratis sekali lagi ya melalui link di bawah ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Dan di dalam ebook tersebut selain ada 3 saham undervalue, ada juga nih insight-insight tentang investasi jangka panjang yang benar ya. Jadi sekali lagi sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman sudah download ebook watchlist-nya. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai sentimennya ya. Karena kalau kita bicara mengenai salah satu faktor yang akhirnya bisa menggerakkan harga saham naik ke atas, yaitu adalah sentimen yang kuat atau sentimen positif ya. Ini juga berlaku sebaliknya nih. Ketika datang sentimen negatif, biasanya harga sahamnya itu juga turun. Nah, sekarang untuk emiten Antam sendiri ya, atau saham Antam sendiri, sentimennya ada 2, yaitu mengenai harga emas itu sendiri atau harga komoditas emasnya, dan juga harga komoditas nikel. Nah, harga komoditas emas sendiri menariknya adalah di awal tahun 2026 ini ternyata harga emas kembali naik ya, bahkan kembali menembus level all time high-nya. Saat video ini diambil harga harga emas itu sendiri sudah menembus level $4.600 per troy ounce. Dan kalau kita hitung dalam 1 bulan terakhir, harga emas itu sendiri sudah naik 17%. Dan tentu saja ini menjadi katalis yang positif untuk emiten atau saham Antam dan juga saham emas yang lainnya. Jadi teman-teman bisa cek deh saham-saham emas yang lainnya di awal tahun 2026 ini juga ikut rally kan ya. Cuman ada faktor yang kedua yang ini juga tidak luput dari perhatian kita kalau kita memiliki saham Antam ya, yaitu mengenai harga nikel ya. Karena ini juga berhubungan dengan fundamentalnya Antam. Nah, harga nikel sendiri ya menjelang akhir tahun 2025 kemarin dan berlanjut sampai awal tahun 2026 ini terus mengalami kenaikan. Di mana harga nikel di awal bulan Desember tahun kemarin masih bertengger di level 14.500-an, dan sampai saat video ini diambil harga nikel sudah naik cukup signifikan di level $18.400 per troy ounce. Nah, kenapa 2 sentimen ini bisa mempengaruhi kenaikan harga saham Antam? Karena ini ada hubungannya dengan fundamental perusahaannya atau fundamental emiten Antam itu sendiri. Sekarang bagaimana sih fundamental dari emiten saham Antam itu? Kita bahas di chapter kedua. Oke, sekarang kita akan sedikit mengupas ya mengenai fundamental dari emiten Antam itu sendiri. Nah, sebelum kita mengupas fundamentalnya, saya ingin sharing dulu. Kenapa fundamental itu penting, terutama buat para investor jangka panjang. Sekali lagi ya, ini khusus buat investor jangka panjang. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai sentimen dan mau nggak mau memang harga saham itu dalam jangka pendek digerakkan oleh sentimen. Ya, ketika sentimen positif harganya naik, sentimen negatif harganya turun. Sebagus apapun fundamental perusahaan, kalau sentimennya negatif harga sahamnya turun. Tapi yang kami yakini adalah bahwa pada akhirnya dalam jangka panjang harga saham itu akan kembali ke fundamental aslinya. Nah, disinilah tugas kita para investor jangka panjang untuk melihat fundamentalnya. Jadi ketika kita memilih saham, maka kita akan memilih dulu perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus, harganya murah, tapi sentimennya belum masuk. Ya, alias memang disinilah kita membeli duluan ya sebelum akhirnya sentimen itu datang, sebelum akhirnya market itu mengapresiasi harga sahamnya dan menjadi rebutan para trader. Kira-kira seperti itu.
Oke, karena kalau kita bicara mengenai fundamental suatu perusahaan ini cukup panjang ya, biasanya akan kita bedah atau kita kupas tuntas di webinar bulan kita dalam program Value Investing Mastery ya. Termasuk juga saham Antam ini juga kemarin pada bulan Oktober kita bahas tuntas mengenai semua aspek fundamentalnya. Cuman karena ini video YouTube yang bersifat umum, takut terlalu panjang, kita akan kupas sedikit saja mengenai laba bersihnya ya. Nah, posisi September 2025 dari sisi revenue atau penjualan Antam ini naik cukup oke ya, yaitu naik 67% dari 43 triliun menjadi 72 triliun. Kemudian laba bersihnya naik cukup signifikan juga, yaitu 171% dari 2,2 triliun rupiah menjadi 6,6 triliun rupiah. Nah, di sini tidak berhenti sampai di sini saja ya. Kita akan melihat notes-nya atau catatan atas laporan keuangan nomor 28 ya di sisi penjualan. Kenapa ini juga nanti ada hubungannya dengan sentimen kenaikan harga komoditas emas dan juga harga komoditas nikel ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dalam revenue dari Antam sendiri kalau kita breakdown ternyata dari 72 triliun revenue Antam, 58 triliunnya atau sekitar 80% sendiri itu disumbangkan dari penjualan emas. Jadi penjualan emas ini berkontribusi sangat besar. Sedangkan untuk nikelnya sendiri ya kurang lebih sekitar 10-15% ya, yaitu ada biji nikel dan ferronikel yang berkontribusi sekitar 11 triliun rupiah dibandingkan 72 triliun revenue total dari Antam. Nah, sekarang kenapa nikel ini juga perlu kita perhatikan padahal kontribusinya tidak sesignifikan emas? Jawabannya adalah di profitabilitasnya. Nah, teman-teman bisa scroll lagi ke bawah ya kalau teman-teman ketika membuka laporan keuangan, kemudian cek segmen operasi ya atau operasi per segmen. Di situ teman-teman bisa lihat walaupun 80% revenue Antam itu disumbangkan oleh penjualan emas, tapi ternyata kontribusi laba yang dihasilkan dari segmen nikel itu justru lebih besar dibandingkan dari segmen penjualan emas ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat penjualan nikel itu menghasilkan laba 4,8 triliun rupiah dari total laba 6,6 triliun laba bersih Antam ya. Sedangkan untuk penjualan emasnya sendiri itu hanya berkontribusi sekitar 3,9 triliun rupiah. Nah, karena sudah kita lihat ya bahwa profitabilitas dari Antam sendiri disumbangkan oleh dua segmen yaitu nikel dan Antam, maka mau nggak mau kedua sentimen ini yaitu kenaikan harga komoditas emas dan juga nikel ini menjadi penting juga untuk kita perhatikan. Nah, harus kita pahami juga teman-teman ya bahwa laporan keuangan yang rilis terbaru saat ini posisi kuartal 3 2025 itu adalah kinerja masa lampau. Ya, dan market biasanya sudah berekspek terhadap proyeksi kinerja masa depan. Itulah kenapa ketika dua sentimen ini yaitu harga emas dan juga harga nikel ini terus lanjut naik, maka market sudah memproyeksi bahwa kinerja Antam ke depan akan makin bagus lagi dan itulah yang membuat harga sahamnya juga naik. Nah, pembahasan-pembahasan yang lebih mendalam mengenai suatu emiten, termasuk emiten-emiten yang di watchlist kita yang berpotensi multi-bagger, biasanya kita bahas pada webinar bulan kita di program Value Investing Mastery. Ya, dan di program tersebut saya juga akan membuka portofolio saya pribadi ya, yang dimana teman-teman juga bisa melihat perjalanan saya dalam menyusun portofolio. Nah, oke teman-teman sekalian, kita sudah bahas sekilas ya mengenai kinerja Antam. Nah, sekarang menurut kalian saham Antam sendiri masih berpotensi lanjut naik atau enggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.